Spesial Tengtu UIN Wali Songo Semarang. Desa Duren merupakan sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Ungaran dan secara administratif masuk di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Desa tersebut terbagi menjadi 9 dusun, masing-masing Dusun Legowo, Jetak, Legoksari, Duren, Celapar, Kropoh, Gaton, Tengaren, dan Mejing. Penamaan Desa Duren lekat dengan cerita sejarah yang cukup panjang. Konon sudah ada sejak abad ke-7. Nama Duren berasal dari kata duhuran dan leren. Kata itu berawal dari kisah perjalanan prajurit Islam yang akan menyerang kerajaan Kalingga, yang wilayahnya saat ini berubah menjadi komplek wisata Gedung Songo. Pada saat masuk sholat duhur, para prajurit berhenti untuk beristirahat. Tempat pemberhentian itulah yang kemudian disebut Duren, yang selanjutnya berkembang menjadi Desa Duren. 9 dusun yang masuk wilayah Desa Duren masing-masing juga memiliki cerita tentang asal-muasal nama dusun. Desa Duren yang berjarak 17 km dari ibu kota kabupaten dan 33 km dari ibu kota provinsi tersebut terletak di antara dua desa yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu Desa Jimbaran yang menjadi pusat penjualan hasil bumi dan Desa Bandungan yang menjadi pusat pengembangan pariwisata. Sementara Desa Duren sendiri memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan, memiliki luas total 308,390 hektar dan tanah lain seluas 8.000 hektar. Kalau sektor yang ingin diprioritaskan terutama di sektor pertanian, karena sekarang pemerintah itu mempunyai slogan swasembada pangan. Akan tetapi untuk daerah Bandungan sendiri, notabene khususnya di Desa Duren itu ada beberapa sektor, ada beberapa pertanian, ada pangan, horti maupun floris. Sedangkan kita mempunyai 9 dusun yang masing-masing dusun mempunyai potensi masing-masing. Jadi antara dusun satu dengan yang lainnya potensinya ada berbeda. Dusun misalnya dusun Celapar sendiri potensinya ada yaitu floris, baik itu bunga potong maupun bunga tabur. Tapi untuk dusun Mejing itu adalah pangan, karena memang tanah sana itu baik sekali untuk persawahan, untuk tanaman padi dan sayur-sayuran. Sedangkan untuk daerah Legowo, Jedak, Duren itu juga bagus untuk hortikulturanya, yaitu bermacam-macam sayur-sayuran, baik itu cabai, kol, sawi, dan lain sebagainya, ada tomat juga. Strategi yang kita tempuh sampai dengan saat ini adalah pengembangan perekonomian, baik itu di bidang pangan, horti maupun floris. Itu bagaimana kita bisa menghasilkan hasil pertanian itu dengan kualitas yang baik dan menembus pasaran. Intinya kalau sekarang kita dengan keberadaan pasar agrobisnis yang ada di desa sebelah itu akan juga meningkatkan perekonomian kita dan memudahkan pada masyarakat petani untuk menjual hasil pertaniannya.
Dengan kondisi tanah dan curah hujan yang cukup tinggi, tanah di Desa Duren dimungkinkan untuk menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, palawija, sayuran, dan bunga di tanah persawahan. Kemudian cengkeh, jambu, pisang, kelapa, kelengkeng, kopi, dan tanaman hias yang dapat ditanam di tanah pekarangan. Seiring dengan berkembangnya zaman, tak hanya pertanian dan perkebunan yang menjadi potensi desa dengan jumlah penduduk 5.737 orang tersebut. Masyarakat sekitar juga mulai menyentuh potensi wisata di Desa Duren. Didukung hawa sejuk dan lingkungan yang masih alami, masyarakat mencoba mengembangkan berbagai potensi wisata yang disokong beberapa upaya yang dilakukan, seperti pendayagunaan lahan dengan tanaman hortikultura atau tumpang sari, peningkatan prasarana produksi dan perhubungan. Untuk pendidikan, di desa ini tidak hanya terdapat sekolah formal, melainkan juga ada pendidikan informal seperti pesantren yang mendukung suasana religius di desa tersebut. Selain pendidikan, desa ini juga terus menjaga warisan budaya leluhur dengan melestarikan seni tari yang sudah ada sejak turun-temurun. Yang perlu kita benahi dari masyarakat Desa Duren sendiri, mungkin dari sumber daya manusianya, yaitu masalah pendidikan. Sekarang mungkin sudah banyak anak-anak yang menjadi sarjana, akan tetapi nanti untuk kedepannya harapan saya nanti paling tidak satu rumah memiliki satu sarjana minimal. Syukur-syukur semua anak atau generasi muda di Desa Duren ini paling tidak sudah menjadi sarjana yang nantinya akan menjadi bekal dia hidup di masyarakat ini. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM juga menjadi prioritas utama pemerintah desa setempat. Kepala Desa Duren, Trismiwati SE menjelaskan bahwa SDM menjadi salah satu bidang yang ingin terus dibenahi, terutama pada tingkat pendidikan masyarakat. Menurutnya, saat ini memang sudah banyak masyarakat Desa Duren yang menjadi sarjana. Namun, ia ingin ke depan minimal satu rumah terdapat satu sarjana, sehingga ke depan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa.